Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ali Nurdiansyah. I'm from to bilangan class from for Science of Government. And so jadi di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai apa itu kekuasaan atau power. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 bagian. Yang pertama adalah apa itu kekuasaan serta macam-macam kekuasaan menurut para ahli. Nah, yang kedua kemudian jenis-jenis dari kekuasaan tersebut. Yang ketiga adalah tujuan dari kekuasaan, serta yang keempat adalah beberapa faktor-faktor penyebab timbulnya kekuasaan. Nah, oke, baik. Jadi bisa kita lihat bersama pada slide di atas, pada slide di samping, yang dimana kita diperlihatkan oleh beberapa definisi kekuasaan ataupun power menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Max Weber, yang dimana menurut Max Weber ia mendefinisikan max ataupun power itu adalah sebuah peluang bagi individu atau seseorang untuk mencapai suatu keinginannya, lalu kemudian dan dapat mempengaruhi orang lain. Nah, itu kalau menurut Max Weber. Nah, yang kedua menurut sudut pandang Miriam Budiarjo. Nah, menurut Miriam Budiarjo, bagi beliau itu ia mendefinisikan kekuasaan ataupun power itu yang dimana ia menyimpulkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan individu ataupun sebuah kelompok individu untuk mempengaruhi ataupun mendoktrin individu ataupun kelompok lain. Nah, jadi begitu. Itu kalau menurut Miriam Budiarjo. Nah, ada pun lagi satu menurut Harold de Laswell dan Abraham Kaplan, yang dimana beliau mendefinisikan kekuasaan ataupun power itu yang dimana beliau menyebutkan bahwa kekuasaan itu adalah hubungan yang terjalin antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian kekuasaan ataupun power tersebut adalah yang dimana adanya keuntungan adanya keuntungan yang didapatkan oleh satu individu ataupun satu kelompok dalam memengaruhi kelompok-kelompok lainnya. Nah, jadi begitu. Jadi yang dimana juga hak yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok lain untuk melakukan sesuatu. Artinya suatu individu ataupun kelompok berusaha mempengaruhi kelompok lain untuk bagaimana supaya dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan individu ataupun kelompok tersebut ini. Nah, baik. Jadi kita masuk kepada poin yang kedua. Nah, poin yang kedua di sini adalah jenis-jenis kekuasaan. Nah, di sini berdasarkan dengan konsep trias politika menurut Montesquieu, jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara. Nah, berikut beberapa penjelasannya serta masing-masing contoh pilar kekuasaan.
Nah, yang pertama itu ada kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini merupakan jenis kekuasaan ataupun lembaga yang berwenang untuk membuat serta merancang kebijakan serta perundang-undangan yang ada pada suatu negara. Nah, salah satu contohnya lembaga yang membuat atau merancang peraturan tersebut adalah seperti DPR, terus kemudian DPR dan MPR. Nah, oke. Jadi saya ulangi bahwa kekuasaan legislatif adalah lembaga atau suatu kekuasaan yang merancang ataupun membuat suatu peraturan dan undang-undang, seperti contohnya DPR dan MPR. Nah, yang kemudian yang contoh kedua adalah kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif di sini adalah jenis kekuasaan ataupun lembaga yang berwenang dalam menerapkan serta melaksanakan kebijakan, peraturan, serta perundang-undangan yang berlaku pada sebuah negara. Salah satu contohnya adalah presiden, menteri, serta staf-staf, DPR, bupati, camat, lurah, RT dan RW dan RT. Nah, jadi itu tadi pengertian dari eksekutif. Eksekutif merupakan jenis kekuasaan ataupun lembaga yang berwenang untuk menerapkan serta melaksanakan kebijaksanaan serta peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh MPR dan DPR tadi. Nah, begitu. Nah, kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini merupakan sebuah jenis kekuasaan ataupun lembaga yang berwenang dalam menegakkan serta mengadili para pelanggar kebijaksanaan. Nah, contoh lembaganya di sini adalah seperti Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Artinya lembaga ini berhak untuk memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Nah, itulah tadi ketiga jenis-jenis kekuasaan yang berlaku pada sebuah negara. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah yudikatif, dan ketiga adalah eksekutif. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan kekuasaan itu. Apa sih tujuan dari kekuasaan tersebut? Nah, tujuan dari kekuasaan itu adalah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat ataupun kesejahteraan umum yang ada pada suatu negara, yang dimana kekuasaan yang dibentuk ini untuk mencapai tujuan bersama. Artinya bukan untuk semata-mata untuk tujuan pribadi sendiri atau tujuan kepentingan sendiri, tidak, melainkan tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai oleh negara kita ini. Begitu teman-teman. Serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu salah satu bentuk cita-cita dan tujuan untuk dari bangsa Indonesia sendiri. Dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kekuasaan itu muncul. Nah, faktor yang pertama itu adalah reward power atau kekuasaan yang memberikan penghargaan. Nah, kekuasaan yang memberikan penghargaan ini maksudnya adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Artinya pemimpin ini memberikan sebuah bentuk terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh bawahan-bawahannya ini. Begitu. Nah, itu tadi kalau reward power atau kekuasaan dalam bentuk penghargaan.
kekuasaan yang memberikan penghargaan, mohon maaf. Nah, yang kedua adalah coercive power. Nah, coercive power ini atau yang biasa kita sebut dengan kekuasaan yang memberikan hukuman. Nah, artinya adalah kebalikan dari sisi negatif dari reward power. Artinya kekuasaan ini atau coercive power merupakan suatu kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atau kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Artinya kayak dia hanya mementingkan kepentingan pribadinya sebagai penguasa, tidak mementingkan apa yang menjadi kekuasaan, apa yang menjadi tujuan-tujuan bersama, begitu. Itulah berbanding terbalik ya antara reward power dengan coercive power. Artinya yang dimana tadi reward power itu yang memberikan penghargaan kepada bawahan-bawahannya, sedangkan coercive power ini memberikan hukuman kepada bawahan-bawahannya, artinya mementingkan kepentingan pribadi. Nah begitu teman-teman. Jadi yang ketiga adalah legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah. Nah, di sini maksud dari kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul akibat dari suatu legitimasi tertentu. Begitu. Nah, yang keempat adalah expert power. Expert power di sini yang biasa kita sebutkan dengan kekuasaan berdasarkan keahlian. Yang dimana maksud dari kekuasaan ini adalah kekuasaan ini muncul akibat dari keahlian yang dimiliki seseorang. Artinya salah satu contohnya kita bisa mengambil contoh dari organisasi-organisasi seperti organisasi apa ya? Kayak contoh kita ambil juga dari perusahaan Trakindo. Kan di situ orang-orang di dalamnya itu sangat luar biasa sekali, yang dimana mereka mampu menghasilkan atau menciptakan sebuah alat berat agar supaya mempermudah pekerjaan di bagian pertambangan. Artinya mereka di situ lebih menggunakan keahlian mereka. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah referent power. Nah, referent power di sini adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang ataupun sekelompok orang tersebut. Artinya referent power ini sangat lebih mengarah kepada doktrin-doktrin yang masuk kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya sekelompok orang lain berusaha untuk ataupun berupaya untuk mencegah adanya doktrin tersebut agar tidak terjadinya perpecahan di dalam suatu kelompok tersebut, agar tidak orang-orang yang di dalam kelompok tersebut tidak pindah pada kelompok lain. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke, mungkin itu tadi beberapa pemaparan mengenai kekuasaan, mulai dari pengertian menurut beberapa ahli serta fungsi jenis-jenis dari kekuasaan dan juga tujuan dari kekuasaan serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya kekuasaan tersebut. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya paparkan, semoga dapat dimengerti, semoga dapat dipahami serta dicerna dengan baik. Nah, saya sebagai manusia biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya atas adanya tindakan ataupun perkataan yang keluar dari mulut saya yang
kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan teman-teman sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.